KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Hasto Kristianto pada hari ini Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Namun Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, mangkir dari panggilan lembaga anti rasuah itu. Menurut juru bicara PDIP, Guntur Romli, Hasto tidak bisa hadir di KPK karena bentrok dengan jadwal kegiatan partai yang telah ditetapkan sebelumnya. Hari ini Mas Hasto belum bisa hadir karena sudah terjadwal dengan kegiatan rangkaian HAT partai sebelum panggilan diterima. Kami minta dijadwal ulang, kata Guntur saat dikonfirmasi, Senin. Informasi pemanggilan Hasto disampaikan KPK melalui juru bicara, Tessa Mahardika Sugiarto. Benar, Saudara HK dijadwalkan panggilan oleh penyidik hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung Merah Putih KPK dalam kapasitasnya sebagai tersangka, kata Tessa. Diketahui, kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan, OTT, KPK pada tanggal 8 Januari tahun 2020. Dalam OTT tersebut, KPK menangkap sejumlah pihak, termasuk Wahyu Setiawan, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, dan Agustiani Tio Fridelina, mantan anggota Bawaslu. Harun Masiku, yang diduga memberikan suap kepada Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui mekanisme PAU, hingga kini masih menjadi buron. Hasto sendiri telah beberapa kali diperiksa oleh KPK. Salah satu pemeriksaan terjadi pada tanggal 10 Juni tahun 2024. Di mana penyidik menyita barang-barang miliknya, termasuk telepon genggam dan tas. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, memanggil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, HK, pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025, hari ini. Hasto akan diperiksa perdana sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu, PAU, anggota DPR dan perintangan penyidikan kasus yang menjerat ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku, yang hingga kini buron. Benar, Saudara HK dijadwalkan panggilan oleh penyidik hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung Merah Putih KPK dalam kapasitasnya sebagai tersangka, ujar juru bicara KPK. Tessa Mahardika Sugiarto, dalam keterangannya. Belum diketahui materi yang bakalan didalami penyidik dalam pemeriksaan perdana terhadap Hasto sebagai tersangka ini. Namun, KPK sebelumnya telah memeriksa mantan Dirjen Imigrasi Roni F. Sompi sebagai saksi pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Dalam pemeriksaan itu, tim penyidik mencecar Roni Sompi mengenai data perlintasan Harun Masiku sebelum KPK menggelar operasi tangkap tangan, OTT, pada tanggal 8 Januari tahun 2020. Hasto sendiri diketahui pernah diperiksa KPK terkait kasus suap yang menjerat Harun Masiku pada Senin, tanggal 10 Juni tahun 2024. Hasto saat itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Bahkan, tim penyidik saat itu menyita handphone dan tas milik Hasto. KPK juga telah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Jenderal, Dirjen Imigrasi Roni Sompi pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, akhir pekan lalu. Pemeriksaan Roni ini terkait kasus korupsi suap pergantian antar waktu, PAU, anggota DPR RI periode tahun 2019 sampai tahun 2024 dengan tersangka Harun Masiku dan Hasto Kristianto selaku Sekjen PDIP. Selain jadi tersangka, Hasto juga telah dicekal bepergian ke luar negeri. Juru bicara DPP PDIP, Muhammad Guntur Romli, mengungkapkan aktivitas Hasto setelah lebih dari sepekan ditetapkan sebagai tersangka KPK. Guntur mengatakan, Hasto saat ini sedang menghabiskan waktu bersama keluarganya. Mas Hasto sedang bersama keluarga dalam seminggu ini, kata Guntur saat dihubungi. Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, lalu. Selain itu, Guntur juga menyinggung rencana Hasto untuk merilis video yang disebutnya akan mengungkapkan aib pejabat negara, termasuk Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, Jokowi. Iya. Ada video borok Jokowi, bukan presiden sekarang, Prabowo Subianto, ucapnya.
Guntur menegaskan bahwa PDIP tidak memiliki masalah dengan Presiden Prabowo Subianto, namun hanya dengan Jokowi. PDIP hanya bermasalah dengan Jokowi, bukan Prabowo, ujarnya. Diketahui, kasus yang menjerat Harun Masiku dan Hasto Kristianto bermula dari OTT yang digelar KPK pada tanggal 8 Januari tahun 2020 lalu. Saat itu, tim Satgas KPK membekuk sejumlah orang, termasuk Wahyu Setiawan selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, dan orang kepercayaannya yang merupakan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina. Sementara, Harun Masiku yang diduga menyuap Wahyu Setiawan seolah hilang di telan bumi. Ditjen Imigrasi sempat menyebut calon anggota DPR dari PDIP pada Pileg 2019 melalui daerah pemilihan, Dapil Sumatera Selatan dengan nomor urut 6 itu terbang ke Singapura pada tanggal 6 Januari tahun 2020 atau 2 hari sebelum KPK melancarkan OTT dan belum kembali. Pada tanggal 16 Januari tahun 2020, Menkumham saat itu yang juga politikus PDIP, Yasona Hamonangan Laoli, menyatakan Harun belum kembali ke Indonesia. Padahal, pemberitaan media nasional menyatakan Harun telah kembali ke Indonesia pada tanggal 7 Januari tahun 2020 yang dilengkapi dengan rekaman CCTV di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah ramai pemberitaan mengenai kembalinya Harun ke Indonesia, belakangan imigrasi meralat informasi dan menyatakan Harun telah kembali ke Indonesia. Buntut dari kesimpangsiuran keberadaan Harun ini, Yasona memecat Roni Sompi sebagai Dirjen Imigrasi pada akhir Januari tahun 2020. KPK menetapkan Harun Masiku sebagai buronan atau masuk dalam daftar pencarian orang sejak tanggal 29 Januari tahun 2020. Dalam pengembangan kasus ini, KPK menjerat Hasto sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR dan perintangan penyidikan pada tanggal 23 Desember tahun 2024. Hasto diduga menjadi sponsor suap Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan. Selain itu, Hasto diduga memerintahkan Harun untuk merendam handphone dan melarikan diri.